Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Freddy dan di video vlog saya kali ini saya ingin saya ketemu seseorang yang luar biasa yang sudah berpengalaman luar biasa di bidang beliau. Nah, saya kenal beliau, saya pernah lihat beliau di TV, bukan hanya pernah ya, tapi waktu saya kecil tuh sering nonton program beliau. Masih ingat Survei Membuktikan? Ya pasti Anda sudah tahu ya, yaitu Mas Sony Tulung. Nah, beliau sekarang saya bersama dengan beliau, saya ingin minta tips dari beliau menjadi tentang public speaking ya, tentang public speaking. Karena seperti Anda teman-teman tahu ya, saya juga seorang public speaker. Saya sudah berbicara bertahun-tahun juga, tapi beliau lebih senior lagi ya kan, pengalamannya lebih banyak lagi, lebih luar biasa lagi ya kan. Kalau saya kan belum pernah bicara di TV. Nah, ini pakarnya public speaker ya kan. Beliau sudah kalau ibarat perang udah di banyak medan ya ya kan. Nah, dari TV, dari kamera itu udah dari berbagai acara. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin belajar tentang public speaking, yuk ikuti video ini terus. Tapi sebelum saya mewawancarin beliau, nah, teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, di pause dulu video ini, subscribe channel YouTube saya dulu ya, klik subscribe. Semoga saya semangat terus membuat video yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, klik subscribe dulu. Nah, teman-teman, sekarang nih di samping saya sudah ada Mas Sony Tulung ya kan. Beliau yang benar-benar expert di bidang public speaking ya. Nah, sekarang kita akan minta tips beliau ya. Mungkin saya akan minta 5 tips inti dari menjadi public speaker. Jadi kalau bagi teman-teman yang ingin menjadi pembicara ya, baik mau bicara di kelas ya kan, di pertemuan atau ingin menjadi MC, nah kita minta tips instan dari pakarnya langsung ya kan. Jadi Mas, saya mau minta 5 tips. 5 banyak ya. Juga ya. Banyak kan Mas? Kebanyakan Mas. Atau mungkin ada yang lebih singkat lagi, mungkin hanya 3 mungkin. Ya kan. Karena pakarnya kan pasti ada rumusnya ini. Ya, menjadi seorang pembicara publik ya kan, yang keren, yang berhasil itu seperti apa Mas tipsnya? Nah, kalau bicara public speaking ya, masih banyak yang begini. Mereka belum merasa perlu untuk belajar mengenai public speaking atau bagaimana berbicara di depan umum sebelum ketika mereka benar-benar pada saat tertentu itu diminta. Jadi menurut mereka, saya nggak perlu belajar deh, ya kan? Toh saya jarang tampil depan umum, toh saya jarang bicara di depan publik, ya kan? Apalagi public speaking dalam soal di depan kamera ya, sebagai YouTuber, presenter dan lain sebagainya. Tapi satu ketika biasanya orang-orang ini, ada beberapa kasus yang saya temui, ketika mereka diminta berbicara baru mereka kalang kabut gitu, dari gimana ya caranya ya, cari Google gini gitu, dan tidak semudah itu ketika kita mendadak diminta untuk bicara. Jadi poin saya gini, public speaking itu adalah ilmu yang harus dipelajari, karena satu ketika kita pasti diminta untuk bicara di depan umum. Mungkin waktu sambutan dong, ya kan, teman ulang tahun atau teman nikah, atau di perusahaan kita diminta presentasi, ya kan. Betul. Nah, ketika itu hadir baru kalang kabut, sebenarnya agak udah repot gitu, agak terlambat. Tapi gini, sebelum masuk lebih jauh tentang tips gitu. Kalau di dalam satu perusahaan, organisasi atau apapun sejenis ya, ada 2 orang, katakanlah A dan B. Katakanlah sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan. Mereka punya penampilan yang menarik, kecerdasan yang sama-sama pintar gitu, cerdas, integritasnya juga baik, attitude-nya juga baik, terus apalagi ya, pokoknya semua sama-sama bagus gitu ya, profesional dalam bekerja di dalam institusi, organisasi atau perusahaan. Nah, tetapi yang satu, katakanlah si A, memiliki keterampilan atau kemampuan berbicara sebagai seorang public speaker yang sangat bagus. Dia presentasinya bagus, dia bicara dengan atasannya juga bagus, dia bicara dengan bawahannya juga bagus. Karena biasanya orang yang menguasai ilmu public speaking itu juga punya kemampuan
interpersonal komunikasi yang bagus dengan teman-teman dan lain sebagainya. Nah, yang satu si B sebaliknya tidak memiliki kemampuan itu. Jadi ketika disuruh presentasi dia nggak bisa presentasi. Enggak deh, saya nggak bisa, kamu aja. Suruh bicara depan orang, aduh saya nggak mau, saya nggak mampu, saya pemalu, saya gini. Nah, dari segi mental udah kalah juga. Betul. Kalau di antara dua orang ini, walaupun semua kemampuan mereka sama, tapi yang satu punya kemampuan public speaking, yang satu tidak punya kemampuan public speaking. Kalau di perusahaan tersebut atau di organisasi tersebut ada promosi secara masuk akal, secara logik sederhana, siapa kira-kira yang akan naik? Siapa yang akan dipromosikan? Apakah yang A yang punya kemampuan atau B yang tidak? Ya, pasti punya kemampuan kan? Yang punya kemampuan komunikasi public speaking. Nah, kenapa kemampuan komunikasi public speaking itu penting? Karena minimal ada 3 hal. Yang pertama, orang dengan kemampuan public speaking yang bagus, dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Betul? Karena dia betul-betul menguasai dirinya, menguasai medannya, menguasai audiensnya. Otomatis kemampuan percaya dirinya sangat tinggi. Kedua, orang yang memiliki kemampuan berbicara public speaking yang sangat baik juga biasanya akan dinilai orang sebagai orang sangat kredibel, bisa dipercaya. Betul nggak? Karena melalui kemampuan komunikasinya, orang akan melihat kepada dia, wah ini orang hebat sekali, karena kemampuan bicaranya bagus. Dan yang ketiga, orang dengan kemampuan public speaking yang bagus juga biasanya, dan ini umumnya, rules-nya sangat jelas, dia memiliki kemampuan leadership yang sangat baik. Karena leader atau pemimpin, baik itu di perusahaan ataupun di organisasi manapun, tanpa kemampuan public speaking, tanpa kemampuan berbicara ini sangat tidak mungkin, apalagi di zaman sekarang. Betul. Pemimpin yang bagus itu dia bisa bicara dengan atasannya dengan baik, dia bicara dengan bawahannya dengan baik, dia bicara dengan rekan sejawatnya dengan baik, dia juga punya kemampuan presentasi, kemampuan pidato yang sangat baik. Jadi 3 hal ini yang merupakan hal yang identik dengan seorang pembicara public speaking yang baik. Ya, identik dengan tadi, yaitu kepemimpinan, percaya diri, ya kan, dan satu lagi kemampuan berkomunikasi yang sangat baik. Itu 3 hal ini. Oleh sebab itu, kalau kita bicara public speaking apakah penting? Kalau menurut saya sangat penting. Nah, kalau bilang tips, apa sih yang perlu kita ketahui tentang public speaking? Yang pertama, kemampuan public speaking sebenarnya kalau kita mau simpelkan, sebenarnya ini adalah kemampuan yang perlu dikuasai sehingga kedepannya kapanpun kita bisa siap untuk menyampaikan ide, menyampaikan pesan kita dengan baik. Dan kemampuan komunikasi itu sangat penting. Tipsnya yang pertama, harus menguasai materi yang kita sampaikan. Nah, kalau kita satu menguasai materi, kalau kita misalnya tidak menguasai materi bagaimana? Misalnya latar belakangnya bukan di bidang kesehatan, tapi diminta bicara tentang kesehatan. Harus survei, harus pelajari materinya, harus cari bahan-bahannya, sehingga kita menguasai materi. Jadi persiapan yang pertama adalah menguasai materi, ya kan. Kedua, harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Nah, kepercayaan diri yang tinggi ini kita akan peroleh dari jam terbang yang tinggi. Tapi juga ketika kita tidak punya jam terbang, untuk memulainya kita malu, ragu, takut dan lain sebagainya, kita harus memberanikan diri. Nah, biasanya semakin kita jam terbang kita tinggi, kita semakin percaya diri. Jadi ini timbal balik. Tapi yang pertama kita harus paksakan diri kita untuk mulai, untuk berani, ya kan. Lalu ketiga, kita menemukan gaya yang tipsnya yang pertama tadi adalah menguasai materi, yang kedua adalah kepercayaan diri yang tinggi, yang ketiga kita harus menemukan gaya kita. Jadi jangan meniru orang, intinya gini, be yourself, ya kan, karena gaya bicara masing-masing itu berbeda. Gaya Freddy dengan gaya saya beda, ya kan. Gaya pembicara masing-masing itu beda. Ada orang yang kuat di data, ada orang yang datanya nggak terlalu kuat tapi cara penyampaian yang bagus, ya kan. Jadi jadilah diri. Nah, proses inilah yang menurut saya menemukan gaya ini yang tidak mudah, karena gaya saya misalnya mungkin agak ada bercandanya gitu dan sebagainya. Nah, menemukan gaya ini perjalanan yang tidak sedikit dan tidak sebentar. Tapi kalau mau jadi pembicara yang bagus, ya kita harus terus menggali, harus terus melatih. Sampai saat ini pun saya masih tetap praktek, karena saya masih melakukan MC, masih juga di TV, ya kan. Betul. Sehingga saya tetap terasah gitu, tetap terasah kemampuan ilmu public speaking saya. Jadi 3 hal itu ya. Yang pertama adalah kuasai materi, yang kedua adalah percaya diri, yang ketiga temukan
gaya kita gitu. Di samping itu ada hal lain nih, misalnya berpenampilan terbaik. Artinya terbaik itu di satu tempat, di satu occasion, di satu acara kita harus menjadi orang dengan penampilan yang terbaik. Karena penampilan itu mendukung kepercayaan diri kan. Kalau kita tampilnya kurang pede, kurang bagus, kita menjadi tidak pede. Benar, kan? Gitu. Terus ada beberapa yang lain sih yang memang harus secara umum seperti ini. Tapi kalau misalnya ada orang datang pada saya, apa yang saya harus perbaiki ya saya mesti lihat dulu orangnya seperti apa kan. Saya harus gali dulu dan lain sebagainya. Tapi intinya public speaking bisa dipelajari. Dan kalau mau belajar dari orang yang memang di bidangnya, yang memang sudah punya pengalaman, sudah punya track record dan sudah punya ilmu. Seperti itu. Oke, sip. Nah, teman-teman semua, demikian sharingan dari pakarnya langsung public speaker, ya kan pasti sudah tahu dong Sony Tulung sudah berapa puluh tahun di bidang di TV ya Mas ya. Jadi benar-benar udah expert banget di bidang public speaking. Nah mungkin sekian dulu teman-teman, semoga tips ini berguna dan bermanfaat, dan pastinya ini langsung dari pakarnya loh, ya kan. Jadi ingat subscribe channel YouTube saya ya, biar nanti saya terus semangat untuk memberikan sharingan-sharingan yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dulu sharingan dari kami, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Mas ada channel YouTube? YouTube ada, Sony Tulung, SONNY TULUNG itu channel Sony Tulung. Subscribe, oke? Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye. Oke, thank you. Thank you Mas. Thank you. Sukses. Sukses ya. Siap, Sukses. Mas.